Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herin. Kali ini saya ingin membahas video dari Ahmad Sahal ya, yang berjudul Soekarno Tegas Menentang Khilafah. Kita langsung tonton videonya dan akan kita komentari. Andai Soekarno masih hidup saat ini, saya yakin ia berada di garis depan dalam menolak gerakan khilafah. Andai Soekarno masih hidup, berarti ini Ahmad Sahal ini sedang berfantasi ya, berandai-andai gitu. Andai Bung Karno masih ada hari-hari ini, pastinya ia akan menentang manuver para aktivis Hizbut Tahrir seperti Felix Xiao. Menentang itu gini, menentang itu apa namanya ya? Berarti melawan lah mungkin ya, menentang melawan. Tapi sebenarnya menentang ini melawannya itu dalam arti apa guys? Ada mungkin dengan tindakan atau cuma dengan apa namanya dengan kata-kata gitu kan? Nah di sini dia tidak menjelaskan apa menentang seperti apa yang dimaksud. Apakah dengan apa namanya misal sebagai presiden misalnya, apakah apa namanya menentang dalam artian melawan dengan sama seperti yang dilakukan oleh apa rezim sekarang yaitu menutup HTI. Tapi rezim sekarang kan belum melarang ideologi khilafah ya, bukan melarang HTI sih, membubarkan HTI ya tepatnya, bukan melarang, membubarkan HTI. Kan tidak ada satupun amal putusan itu melarang HTI atau apa ya melarang ideologi khilafah gitu. Nah, jadi apakah sama dengan dilakukan pemerintah sekarang atau cuma sekedar bicara gitu guys ya? Kalau dia tidak setuju dengan khilafah itu ya jadi menentangnya yang seperti apa itu tidak dijelaskan oleh Mas Hal gitu kan. Yang tak henti-henti merongrong negara Pancasila dan menyebarkan ide. Merongrong negara Pancasila dan menyebarkan ideologi khilafah. Gini guys, nggak tepat kalau dikatakan menyebarkan ideologi khilafah, tapi yang tepat adalah mendakwahkan ideologi khilafah. Jadi khilafah tuh jangan samakan dengan ideologi komunis ya, menyebarkan ideologi khilafah dengan menyebarkan ideologi komunis ini beda sekali gitu. Khilafah adalah ideologi yang diyakini umat Islam gitu. Karena di khilafah ini ditegakkan hukum-hukum Islam. Saya Islam tuh hanya bisa tegak di sistem negara dengan sistem khilafah. Di sistem lain itu tidak akan bisa hukum Islam ditegakkan kayak sekarang demokrasi. Kenapa? Karena hukum itu ya berdasarkan dari apa yang manusia inginkan, bukan dari apa yang Allah inginkan gitu. Jadi sekali lagi ya, hukum Islam tidak akan tegak kalau tidak berdiri negara khilafah gitu. Dan hukum Islam itu adalah tuntutan yang Allah berikan kepada setiap umat muslim gitu. Nah, ini harus bedakan ya. Jadi beda dengan demokrasi yang itu semuanya murni pikiran manusia. Mereka itu bisa bersumber dari Quran hadis bisa, tapi kan mereka tentu punya punya nafsu masing-masing gitu. Ya kalau mereka mengikuti menyesuaikan nafsu mereka dengan Quran hadis, kalau tidak bagaimana? Nah, jadilah mereka orang-orang yang tidak patuh pada Tuhannya, yang tidak memakai hukum-hukum Tuhan. Nah, itu bisa dibuktikan dengan hukum sekarang. Itu banyak hukum yang bertentangan dan tidak memakai hukum dari Islam, guys. Nah, Pancasila ya, itu satu lagi sudah ditekankan dan saya buat videonya sering itu. Pancasila itu tidak pernah bertentangan dengan khilafah gitu. Semua butir-butir Pancasila itu sesuai dengan khilafah gitu, guys. Ya, justru Pancasila adalah khilafah itu sendiri gitu guys. Ini enggak. Jadi kalau enggak ada istilahnya akan khilafah itu kembali Pancasila, karena Pancasila itu semua butir-butirnya itu penjabaran dari syariat Islam ya. Pertama, ketuhanan Yang Esa. Itu berarti kita harus tunduk dan patuh pada Tuhan Yang Esa itu bukan hanya slogan gitu. Bukan hanya slogan aku punya Tuhan, tapi Anda faktanya tidak tunduk pada Tuhan tersebut. Karena kalau ketuhanan Yang Esa berarti semuanya berdasarkan hanya pada Tuhan Yang Esa itu. Hukum-hukumnya, apalagi perintah-perintahnya, larangannya itu semua harus dikerjakan. Jangan hanya menjadi manis di mulut saja gitu. Anda mengakui berketuhanan Yang Esa, tapi Anda membiarkan maksiat. Anda mengakui bertuhanan Yang Esa, tapi Anda membuli ulama atau menyerang menyerang syariat Islam, menyebut umat Islam dengan sebutan label-label buruk gitu. Nah, ini berarti Anda tidak berketuhanan Yang Esa, berarti Anda tidak berpancasila gitu. Tapi Anda ngakunya sok sebagai aku Pancasila, tapi Anda tidak merasakan butir pertama sila Pancasila yaitu ketuhanan Yang Esa, guys. Ideologi khilafah. Sikap Soekarno yang tegas menolak khilafah jelas terekam
dalam tulisannya yang terbit Jelas menolak khilafah ya, berarti menolak khilafah, bukan apa namanya, menentang dalam artian seperti yang dilakukan rezim ini, mungkin membubarkan atau apa ya, atau kritik para pendukungnya, atau juga beberapa bagian dalam rezim itu sendiri yang selalu apa membuli orang-orang yang berpaham khilafah ya, bahkan disebutkan dengan label-label buruk seperti kata gurun, onta, radikal, intoleran gitu kan. Ini kan buruk sekali gitu. Jadi mereka tega melabeli apa orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka, yang orang-orang yang mendakwakan khilafah dengan sebutan ini hina gitu guys. Ini kan tidak berakhlak dan tidak bermoral namanya guys. Tahun 1930-an dan 1940-an. Dalam surat Islam dari Ende yang terbit pada 1936, Soekarno menulis demikian. Islam harus berani mengejar zaman. Bukan 100 tahun, tetapi 1000 tahun Islam ketinggalan zaman. Kalau Islam tidak cukup kemampuan buat mengejar 1000 tahun itu, niscaya ia akan tetap hina dan mesum. Perlu diketahui, Soekarno ini bukan seorang yang agamis ya. Dia bukan ulama. Dia nggak ngerti tentang Islam seperti para ulama ya. Dia hanya seorang nasionalis gitu. Nah, jadi bukan, kalau kita melihat kita mau mengetahui tentang khilafah itu bukan dari seorang Soekarno, tapi dari seorang Buya Hamka misalnya, atau ulama-ulama lain. Nah, jangan dengar dari Soekarno, itu poin saya, karena dia adalah seorang nasionalis, bukan agamis. Karena kita tahu ada tiga, ada agamis, nasionalis, komunis. Nah, Soekarno ini adalah seorang nasionalis, bukan agamis. Agamis itu seperti Buya Hamka, siapa lagi, Muhammad Nasir gitu kan. Ulama-ulama pada waktu itu baru agamis. Jadi pendapat mengenai khilafah itu tuh didengar dari ulama yang agamis, bukan ulama seperti Soekarno yang bukan agamis cuma nasionalis. Dan perlu diingat ya, Soekarno inilah yang membiarkan komunis tumbuh subur di Indonesia waktu itu ya, dan itu berbahaya bagi negeri ini waktu itu ya. Bukti komunis itu melakukan pemberontakan dan hendak mengganti ideologi khilafah. Nah itu akibat Soekarno membiarkan ideologi itu berkembang gitu. Bahkan dia hendak, karena dia waktu memang belum nggak paham guys, jadi waktu itu nggak paham dia berbahaya komunis ini bagaimana. Dia bahkan mau menyatukan antara komunis, agamis, dan nasionalis. Karena kita tahu agamis dan nasionalis itu bisa bersatu gitu, tapi nggak mungkin bisa bersatu keduanya dengan komunis gitu, karena komunis ini memang sangat merusak gitu. Bukti mereka melakukan pemberontakan dan kudeta gitu kan, bahkan kekejaman dan kebiaban lainnya mereka lakukan juga gitu. Jadi sekali lagi itu Soekarno nya nggak paham. Jadi ini Soekarno ini bukan orang yang tahu segalanya, yang tentu punya kelemahan. Jadi kalau Anda memakai pendapat Soekarno ya, menurut saya itu kurang tepat, apalagi ini ngomong soal khilafah gitu. Kita seharusnya merujuk pada ulama-ulama kita, bukan pada Soekarno yang bukan ulama dan bukan seorang agamis gitu. Jadi bahkan sempurnaan beliau sampai melakukan kesalahan yang menurut kita sangat fatal, di mana dia membiarkan ideologi komunis berkembang pada waktu itu gitu. Dan bahkan bukan hanya itu, dia hendak mencampurkan antara ideologi komunis dengan nasionalis dan agamis. Ini kan sangat berbahaya guys ya. Coba ada bayangkan sekarang terjadi itu ya, misalnya rezim sekarang membolehkan komunis besar seperti zaman Soekarno dan bahkan menggabungkan semuanya, itu kan kacau sekali. Itu akan banyak umat Islam dan rakyat yang berontak tentunya. Kalau Soekarno rezim sekarang ini menerapkan seperti yang Soekarno dulu lakukan, membiarkan lagi ideologi komunis tumbuh subur. Sekarang aja ideologi komunis mau mulai bersuara itu sudah banyak rakyat protes, apalagi kalau sampai dibiarkan seperti zaman Soekarno, itu berbahaya sekali. Banyak rakyat yang akan protes lagi. Jadi Soekarno itu bukan Tuhan yang tahu segalanya, yang selalu benar. Beliau juga punya kesalahan, beliau juga punya, meskipun beliau juga punya kebaikan, tetap beliau manusia biasa yang punya kesalahan, punya kekhilafan gitu, punya ketidakpahaman juga gitu. Nah, jadi jangan terlalu jangan terlalu mengkhususkan seseorang. Ingat, seorang juga manusia biasa yang punya kilatan salah. Lagi Soekarno bukan seorang agamis, bukan seorang ulama, dia hanya seorang nasionalis gitu. Jadi tentang khilafah dia nggak cocok kita pakai pendapatnya gitu guys, ya kan. Jadi
Gini, apakah dia tidak tahu kalau Islam itu dahulu berjaya ketika khilafah berdiri di zaman para sahabat, di zaman Utsmani, Abbasiyah, apa namanya dan lainnya, itu kan Islam berjaya, Islam menguasai dunia gitu. Ya, tidak ada yang berani sama Islam, tidak ada yang berani menghina ulama, tidak ada yang berani menghina umat, tidak ada yang berani menghina syariat gitu. Islam tuh bukan hina dahulu, ketika khilafah berdiri Islam tuh mulia gitu, ya kan? Dan tidak mesum, karena Islam justru waktu itu memberantas maksiat. Maksiat tidak bisa ada di negara khilafah, tidak akan bisa. Jadi sekali lagi ya, ini bentuk ketidakpahaman atau bukti kalau Soekarno memang tidak tahu segalanya. Dia bukan seorang yang ngerti khilafah, jadi pendapatnya tidak bisa kita gunakan atau terima, guys. Ya. Jadi lihat sekarang kondisi sekarang ini, ulama dikriminalisasi, ya kan, ulama dihina, ya kan, foto ulama dibakar bahkan disobek gitu, ya kan, umat Islam dihina, diberikan sebutan kegurun, radikal, onta, anti Pancasila, intoleran, dari teroris gitu kan. Ini kan luar biasa. Ini tidak akan terjadi kalau negara Islam berdiri atau khilafah berdiri. Ada kasus seperti Uighur, Rohingya, Palestina, Suriah, pembantaian rezim minoritas Syiah, Bashar pada rakyatnya yang mayoritas Sunni, Al-Sunnah wal Jamaah gitu. Jadi khilafah berdiri tidak akan ada seperti ini gitu. Bahkan dulu ingat betul saya ketika ada seorang khalifah itu, ada rakyatnya yang wanita muslim diganggu oleh orang-orang kafir gitu kan. Dia menantang, mana khalifahmu, mana rajamu, mana khalifahmu gitu kan. Wanita ini teriak ngomong, minta bantuan kepada khalifah. Langsung khalifah utus pasukannya coba, hanya demi membela kehormatan seorang wanita muslim. Itu hebatnya. Jadi khalifah ini tidak akan membiarkan setiap umat muslim itu terhina, guys, atau ulama, apalagi itu baru umat ya, belum ulama. Jadi seorang wanita muslimnya dibela gitu, apalagi kayak Uighur, Palestina pasti dibela oleh sang khalifah. Ulama pasti akan dibela, umat Islamnya dibela gitu, apalagi syariannya, apalagi ulamanya. Itu ini kejayaan Islam itu akan timbul ketika khilafah berdiri gitu. Tidak akan jadi seperti sekarang ini yang dikit-dikit Islam salah, dikit-dikit umat Islam yang salah, bahkan dengan label-label yang buruk kan. Itu berarti Soekarno tidak terbukti, Soekarno tidak paham segalanya gitu. Ada hal yang tidak dia mengerti, yang itu hanya mengerti oleh para ulama, guys. Bukan kembali pada Islam glory yang dulu, bukan kembali pada zaman khalifah, tetapi lari ke muka, lari mengejar zaman. Berarti juga Soekarno dan Masalah nggak ngerti. Islam tidak melarang perubahan, ya, dalam artian perubahan yang tidak berhubungan dengan syariat. Islam tidak melarang Anda untuk naik helikopter, naik pesawat, Anda apalagi membangun ini, itu tidak melarang gitu. Anda silakan Anda bangun, bahkan Islam sangat mendukung teknologi, ya, selama tidak bertentangan syariat gitu. Kayak contoh teknologi bertentangan syariat itu kan kayak teknologi cloning, itu bertentangan syariat tuh, menciptakan makhluk baru, ya, yang mana itu hanyalah hak prerogatif Allah tentunya, bukan kita. Jadi cloning itu haram ya. Tapi yang lain silakan. Anda mau bikin drone, mau bikin pesawat tempur, tentu gunanya bukan untuk perang ya, dalam artian untuk menyerang negara lain, tapi untuk pertahanan diri. Tapi ada ya teknologi yang Allah haramkan. Contoh teknologi nuklir itu Allah haramkan ya, karena nuklir itu bukan sistem peperangan yang Islam ajarkan. Nuklir enggak. Islam tuh betul-betul hanya perang itu ya dilakukan hanya antara tentara dengan tentara gitu, nggak boleh menyerang masyarakat sipil. Makanya kayak bom itu harus hati-hati penggunaannya, guys, nggak bisa salah lempar gitu. Ketika misalnya gini, kalau di depan Anda ada musuh gitu kan, musuh ini sembunyi di balik sipil, itu kan nggak boleh lempar bom ke mereka, nggak boleh gitu. Atau melempar bom ke markas mereka, harus pastikan dulu di situ memang tidak ada warga sipil, itu baru boleh bom dilempar gitu. Nah, jadi Islam itu tidak mengajarkan sesuatu yang mulia gitu. Makanya teknologi itu nggak semuanya dibolehkan ya, yang kayak nuklir nggak boleh itu ya. Jadi kemajuan seperti apa yang diharapkan? Kemajuan itu tentu harus ada batasnya, harus ada rambu-rambu dan ada juga rambu-rambu dan batas gitu. Jangan mentang-mentang dari zaman lalu bikin nuklir gitu kan.
bikin bom yang jangkaunya luas, yang yang nggak bisa Anda pertanggungjawabkan gitu kan, ketika Anda melempar ke suatu musuh, apakah di situ tidak dapat warga sipil gitu. Jadi makanya Islam tuh dan juga hal lainnya yang merusak seperti teknologi menciptakan narkoba gitu kan, atau apalah yang hal-hal yang merusak lah gitu kan. Jadi Islam itu tidak menghalangi perubahan, tapi perubahan yang bertanggung jawab. Haruslah perubahan itu yang bertanggung jawab, perubahan itu yang tidak merusak gitu. Islam sangat mendukung gitu kan. Anda menciptakan pesawat, membuat teknologi apapun itu Islam dukung. Malah Islam mendukung itu demi kemajuan manusia, demi kemaslahatan manusia, dan makhluk tentunya gitu. Itu Islam sangat mendukung sekali. Karena Islam tuh adalah tujuannya adalah untuk rahmat bagi seluruh alam. Jadi apapun yang memberikan menimbulkan rahmat, ya, kebaikan, itu Islam dukung gitu. Anda mau misalnya buat teknologi pertanian misalnya agar mudah, misalnya kayak bikin traktor sehingga pekerjaan lagi mudah, lagi mencangkul, atau Anda bikin teknologi apa gitu, Islam mendukung itu karena itu kan rahmat bagi seluruh alam gitu. Nah, jadi harus dibedakan ya. Islam itu tidak pernah mengekang pengaruhnya untuk ketinggalan zaman, untuk tidak boleh mengadopsi ini itu perubahan, enggak. Tapi yang tidak boleh berubah itu syariat. Ya, sekali lagi tidak boleh berubah itu syariat, karena guys ya, syariat itu itulah semacam rambunya gitu. Sama kayak main bola misalnya. Anda boleh saja menciptakan teknik taktik apapun itu yang baru, silakan. Anda mau pakai teknologi baru, pakai sekarang nih, teknologi pengawas yang offset itu ya. Tadi ada semacam kayak wasit virtual ya, atau apalah itu yang pakai teknologi itu kan, atau bola yang dibuat dengan teknologi, itu Islam tidak. Jadi Islam sama seperti itu, tidak melarang itu, tapi kan tetap berlaku aturan offset, aturan bola keluar lapangan itu kan tetap berlaku gitu, aturan pelanggaran kartu kuning merah kan tetap berlaku. Nah, itulah Islam, syariat Islam itu rambu-rambunya. Jadi tidak menghalangi kemajuan zaman, tapi tetap sesuai dengan rambu-rambu, tidak tidak merusak dan tidak yang tidak mengganggu kemaslahatan makhluk itu. Nah, dan bahkan kalau kita lihat justru negara maju itu banyak mengaplikasikan apa yang Islam ajarkan, seperti di Jepang itu ya, bagaimana mereka disiplin, bagi mereka bekerja keras, itu Islam ajarkan seperti itu. Yang sayangnya ada orang tertipu ya, yang membandingkan dengan Indonesia. Jadi seakan-akan gini, Indonesia kan negara muslim terbesar, mereka membersamakan antara yang muslim lakukan dengan syariatnya. Itu yang harus dipahami, itu salah guys ya. Anda kalau melihat syariat Islam itu bukan dilihat dari penganutnya, bukan, karena nggak semua penganut itu melaksanakan syariat Islam. Justru syariat Islam itu ajaran Islam itu diadopsikan ke negara barat, justru bagaimana mereka disiplin, bekerja keras, mereka punya etika gitu kan. Itu justru jadi itulah Islam itu yang, jadi sekarang ini ya kebanyakan umat Islam itu tidak menerapkan ajaran Islam, justru ajaran itu diterapkan oleh orang-orang non muslim. Nah, itu yang perlu kita sebagai umat Islam itu harus perbaiki gitu. Jadi dan orang-orang pun jadinya tertipu gitu. Mereka menganggap, lu lihat umat Islam muslim Indonesia itu mereka nggak maju. Karena mereka mereka menganggap kalau umat Islam itu melaksanakan jadi Islam di Indonesia, tidak kan? Nah, tidak semuanya, ada banyak yang masih menyimpang gitu. Nah, jadi sekali guys ya, Islam tidak tidak anti dengan perkembangan zaman. Bahkan Islam menuntut manusia itu harus berkembang agar manusia itu bisa memberikan manfaat lebih besar kepada makhluk, kepada bumi, karena manusia kan diciptakan sebagai khalifah yang mampu untuk mengurus dunia, bumi, dan makhluk halus ciptaan Allah tentunya. Itu kan butuh teknologi kan, agar semakin lebih baik gitu. Jadi sekali lagi saya salah kalau dikatakan ketika Islam ditegakkan itu mereka akan kehilangan zaman. Tidak, justru mereka akan menjadi manusia lebih baik, mereka akan menjadi manusia disiplin. Islam mengajarkan disiplin loh guys. Anda bayangkan, tidak ada agama yang mengajarkan disiplin selain Islam. Anda harus sholat 5 kali sehari minimal, belum lagi Anda harus puasa, harus zakat, harus haji kalau mampu gitu kan, dan harus menjaga lisan, Jadi Islam itu selalu mengenai hal-hal positif gitu. Energi Anda tuh tidak dihabiskan untuk hal negatif. Anda dilarang untuk pacaran ya kan.
diharamkan untuk pacaran, ada diharamkan untuk narkoba, diharamkan untuk ke klub malam, diharamkan untuk mabuk atau minum-minuman keras. Itu kan semua hal baik gitu. Sehingga Anda diarahkan kepada hal positif seperti bekerja keras, seperti belajar keras, seperti bersedekah, seperti membantu orang lain. Kan itulah ajaran Islam gitu. Jadi Anda tuh disuruh, diperintahkan untuk memikirkan hal baik dan memikirkan hal positif. Anda dilarang total dari hal-hal negatif seperti yang saya katakan tadi, narkoba, maksiat gitu kan, yang negatif, yang membuang energi gitu. Jadi kalau Anda tidak ke klub malam, berarti Anda bisa punya tenaga untuk bekerja esok harinya gitu. Karena kalau Anda klub malam pasti Anda habis energi ke sana gitu. Tapi Islam tidak. Islam ajarkan hal-hal baik gitu. Sedekah, bantu orang lain gitu kan. Jadi disiplin dalam beribadah gitu, tentu itu akan latihan itu akan membuat Anda disiplin ke hal lain tentunya gitu kan. Sama kayak puasa juga disiplin itu kan, menawan nafsu, sehingga Anda bisa menawan nafsu dari hal-hal negatif seperti seperti pacaran atau ya seperti hal-hal gak berguna lainnya gitu guys. Jadi sekali lagi justru Islam itu kalau diterapkan ya, orang justru akan maju karena mereka hanya berpikir hal positif, karena mereka pasti dilarang hal-hal negatif ya. Hal-hal buruk mereka pasti dilarang oleh Islam, oleh syariat gitu, sehingga mereka hanya akan berpikiran positif ya kan, bagaimana bantu orang lain, bersedekah, bagaimana untuk hidup disiplin gitu kan, bekerja keras, belajar keras, karena itu semuanya adalah ladang pahala gitu. Nah, jadi sekali lagi ya, Islam tuh sangat sesuai dengan kemajuan zaman. Justru kalau Islam dia tegakkan, itu tidak terjadi kemajuan zaman ya. Orang akan mungkin maju tapi akan melakukan maksiat gitu. Banyak kerusakan ke bumi tentunya dengan maksiat itu. Coba di negara maju tuh ya, Anda lihat kasus perkosaan tertinggi, kriminal tertinggi itu ada di mana? Di Amerika Serikat. Apakah mereka menerapkan syariat Islam? Apakah mereka menerapkan Islam? Tidak. Dan banyak, jadi tingkat kriminal terbesar dunia itu adalah 10 besar itu ya, nggak ada salah satu satupun diisi oleh negara-negara Muslim gitu. Ya, di atau negara yang menerapkan syariat Islam gitu, nggak ada. Jadi sekali lagi ya, ini masalahnya orang-orang nggak paham tentang khilafah, tentang syariat Islam, dia nggak paham gitu kan. Seperti juga Soekarno tentunya, makanya kita harus belajar tentang hal itu. Itulah satu-satunya jalan buat menjadi gilang gemilang kembali. Kenapa toh kita selamanya dapat ajaran bahwa kita harus mengkopi zaman khalifah yang dulu-dulu? Sekarang toh tahun 1936 dan bukan tahun 700. Allah membuat syariat yang sesuai untuk seluruh zaman gitu. Jadi sama kalau gitu Anda menganggap Allah itu adalah yang orang yang bodoh, nggak tahu tentang perkembangan zaman. Tidak, Allah itu tahu segalanya. Dia tahu perkembangan zaman gitu. Makanya Allah itu membuat syariat ya, menurunkan syariat itu yang cocok dengan segala zaman tentunya ya. Karena apalagi Nabi Muhammad itu adalah diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam gitu, dan untuk sampai akhir zaman gitu ya, sampai kiamat ya. Jadi ini kalau ngomong tentang syariat Islam itu ngomongin tentang Allah guys ya. Jadi Allah sendiri ya, ada Tuhan yang Maha Tahu, dia tahu segalanya, dia tahu perkembangan zaman, dan bahkan Allah katakan nanti khilafah akan tegak kembali di akhir zaman, dipimpin oleh Imam Mahdi, dibantu oleh Nabi Isa gitu. Di situ akan jadi kedamaian, bahkan saking damainya hewan-hewan ganas hewan-hewan buas tidak akan mengganggu manusia bahkan gitu kan. Ini kan luar biasa. Bahkan saking amannya seorang wanita itu berjalan malam dari kota Palestina ke Mekah itu dalam keadaan aman gitu, tidak ada bukan kayak sekarang ya. Jangan lagi jalan jauh kayak gitu, di kota aja yang ramai penduduknya masih bisa diganggu gitu kan, dilecehkan gitu. Sekarang ada juga jambret gitu kan, penjambretan terhadap wanita yang lemah gitu. Jadi sekali lagi guys ya, ya seperti saya katakan tadi gitu. Jadi masalahnya harus belajar tentang itu, karena dia terlihat sekali nggak paham tentang khilafah guys. Atau 800 atau 900. Dari kutipan di atas terlihat bahwa alasan Soekarno menolak khilafah adalah karena sebagai muslim ia tak mau Islam dan umat Islam menjadi. Justru sekarang ini Islam dan umat Islam jadi mundur sekarang ini. Coba Anda lihat ya, umat Islam itu dikebiri di politik gitu. Setiap umat Islam mau berpolitik gitu kan, mau berkuasa, untuk menegakkan syariat Islam, selalu dihalangi. Selalu setiap orang kan sekarang ketika ada narasi Islam masuk ke politik, selalu dikatakan kadal gurun.
radikal intoleran. Jadi Islam itu dikebiri gitu guys. Jadi Islam tuh hanya dibolehkan untuk apa ya? Hanya dibolehkan untuk mengerjakan ritual-ritual semata. Tapi ketika masuk ke politik, udah ngomong tentang ini tuh mengkritik gitu, lalu langsung dibully gitu guys. Langsung diintimidasi, dipersekusi gitu. Ketika Islam para ulama kita ngomong tentang politik gitu kan, tentang kekuasaan, selalu dibully gitu. Jadi buktinya sekarang ini adalah Islam dan Islam tuh mundur sekarang. Justru kalau khilafah berdiri gitu. Apa yang terjadi di Palestina, di Rohingya, di Uighur itu bukti kalau Islam dan Islam jadi mundur gitu, ya kan? Dan sekarang ini barangkali label-label pada Islam tuh kata gurun, radikal, teroris tuh banyak sekali. Itu bukti bahwa sekarang ini Islam dan Islam tuh sudah mundur, guys. Ya, justru kenapa? Karena khilafah nggak berdiri. Ketika di khilafah berdiri, kita akan berjaya lagi di bawah pemimpinan Imam Mahdi dan yang bisa, dan itu sudah dibuatkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi tidak pernah bohong ya. Itu niscaya itu akan terjadi, dan itu ada suatu keniscayaan guys. Mundur dan terbelakang. Baginya, khilafah sebagai lembaga politik sudah tidak relevan lagi di zaman modern yang dicirikan dengan sistem demokrasi dan nasionalisme. Nah, ingat ya, Islam itu juga mengajarkan demokrasi. Cuman demokrasinya beda dengan sekarang ya. Kalau diri gini guys, saya terangkan bedanya. Demokrasi dalam khilafah itu demokrasi di mana pemimpin itu dipilih oleh para ulama. Nah, kalau sekarang kan pemimpin itu dipilih oleh MPR ya. MPR dipilih oleh rakyat. Tapi kalau ulama ini kan rakyat milih. Ulama terbaik negeri itu ya pilihan rakyat memilih pemimpin. Jadi bedanya di situ. Jadi Islam juga mendapatkan demokrasi gitu. Nah, lalu kalau sekarang kan apalagi kan sekarang ini kan pemimpin bukan dipilih oleh MPR tapi oleh rakyat. Nah, ini demokrasi luas. Kalau Islam tuh khilafah demokrasi yang sempit dalam artian demokrasi yang lebih berkualitas. Kenapa? Kalau ulama memilih pemimpin, insya Allah akan dihasilkan pemimpin yang berkualitas, yang punya akhlak, moral, etika, yang menjalankan pemerintahan dengan memakai hukum-hukum Allah gitu guys. Hukum-hukum Allah tentu hukum-hukuman terbaik. Beda dengan hukum buatan manusia. Karena manusia itu punya kesalahan, kekhilafan, ketidaktahuan, ketidaksempurnaan, beda dengan Allah yang maha sempurna, yang tahu segalanya. Sehingga hukum buatan Allah pasti akan lebih baik daripada hukum buatan manusia. Nah, produk hukum bukan khilafah di demokrasi sekarang ini adalah produk hukum buatan manusia, sehingga punya kecatatan, punya kelemahan, punya kekurangan. Beda dengan hukum syariat buatan Allah gitu, di mana seorang khalifah itu tentu akan menegakkan hukum Allah gitu. Nah, kalau sekarang memimpin pakai sistem langsung nih. Nah, Anda bayangkan ya, penjudi, pemabuk, pezina, koruptor itu milih pemimpin gitu. Sama seperti orang soleh juga milih pemimpin. Nah, beda dengan kekhalifahan, milih pemimpin itu hanya ulama terbaik negeri itu. Sehingga pemimpin itu akan menjadikan kualitas. Kalau sekarang kan tidak, hanya menang secara kuantitas. Tapi tidak berkualitas. Kenapa? Karena tadi itu penjudi bisa memilih, pemabuk bisa memilih, tukang maksiat bisa memilih, koruptor bisa memilih, coba. Cukong bisa milih gitu. Ini berbahayanya. Dan bahkan itu bisa money politik tentunya. Cukong membiayai ongkos belum lagi biaya gila-gilaan berapa triliun kita habiskan untuk memilih pemimpin gitu kan. Beda dengan kalau ulama memilih pemimpin itu untuk gratis gitu. Karena ulama tentu tidak dibayar untuk memilih pemimpin, dan kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk kampanye tentunya, untuk membiayai suatu pemilu. Karena pemilihan itu sudah dilakukan oleh para ulama terbaik, orang-orang yang soleh tentunya gitu. Nah itu guys, jadi banyak sekali kekurangan sistem demokrasi yang sekarang ini dibandingkan dengan demokrasi kalau khilafah berdiri gitu. Lalu mengenai nasionalisme, khilafah tidak, justru khilafah itu mengajarkan persatuan gitu. Ya, persatuan di antara semua manusia, sesama umat, terutama terhadap sesama umat muslim itu. Jadi Islam itu tidak mengajarkan perpecahan itu, justru mengajarkan untuk bersatu gitu. Menghargai agama orang lain, kan makanya dikatakan itu tuh lakum dinukum waliyadin. Agamaku, jangan ganggu agamaku dan aku tidak akan ganggu agamamu gitu. Nah, itu kan satu hal yang baik gitu, saling tidak mengganggu gitu kan, saling menghargai. Ini lagi ya, Islam tuh mengajarkan toleransi, mengajarkan hargai menghargai gitu. Jadi sekali lagi ya guys ya, ini bentuk ketidaktahuan dari seorang Ahmad Sahal ketika dia ngomong tentang khilafah. Makanya jangan dengar khilafah itu dari Ahmad Sahal, dari Soekarno, tidak, tapi dengarlah dari Buya Hamka atau ulama-ulama kita tentunya yang lebih paham tentang khilafah. Soekarno mengkritik pendukung khilafah
yang justru tenggelam di masa silam yang mereka anggap sebagai masa kebesaran. Padahal hakikatnya Itu fakta loh, bukan lagi Islam waktu dulu bukan lagi besar, tapi berjaya menguasai dunia. Jadi kata dia pada akhirnya orang ketinggalan, apa yang ketinggalan coba ya kan? Justru Islam dahulu tuh sangat hebat sekali gitu. Islam menguasai dunia gitu. Justru sekarang umat Islam ini ketinggalan ya. Tengok bagaimana mereka bisa maju. Tiap sebentar mereka dibully itu, dikata-katakan radikal onta. Gimana ya Islam bisa maju tuh, Pak? Ulamanya dipersekusi. Syariat Islam ditinggalkan gitu. Ya sekarang ini ya, ini umat Islam betul-betul ketinggalan ini. Anda lihat ada kasus Rohingya, Uighur, Palestina gitu. Tidak ada yang bisa membela mereka ya, kecuali ketika kekhilafan berdiri, guys. terperosok dalam ketertinggalan. Dan itu bertentangan dengan spirit Islam yang diyakini Bung Karno sebagai spirit kemajuan. Soekarno menegaskan, api Islam bukanlah Islam yang kuno. Api Islam bukanlah Islam yang ngotot Islam tidak mengenal kuno atau tidak kuno ya. Saya Islam itu berlaku untuk segala zaman gitu. Allah itu membuat hukum namanya saya Islam yang berlaku untuk segala zaman. Jadi tidak ada ngomong Islam itu kuno atau nggak kuno ya. Jadi jangan Anda bayangkan Islam itu adalah orang naik onta. Itu kan Islam, guys ya. Islam itu bukan orang naik onta, bukan orang memakai itu kan Islam. Islam itu lebih pada syariat gitu. Larangan untuk maksiat gitu kan, hukuman kepada para koruptor, kepada pezina gitu kan, dan teknologi yang merusak seperti nuklir, apalagi itu yang Islam lakukan gitu. Jadi jangan Anda lihat Islam itu nanti kalau orang kita kembali ke zaman dahulu berarti nanti orang nggak lagi naik mobil tapi naik onta. Enggak, itu pemikiran yang berarti Anda tidak mengerti, guys. Anda bayangkan ya, Anda naik pesawat jet itu Islam, tuntutan Islam itu, guys, untuk membuat Anda maju sehingga Anda bisa bepergian kemana-mana tuh dengan mudah gitu, dengan cepat gitu. Dan lain-lainnya. Jadi Islam sekali lagi, guys ya. Jadi ada orang yang salah kaprah, dia menganggap Islam itu orang naik onta, apalagi Islam itu adalah orang yang ya mereka tidak paham lah gitu. Islam itu bukan itu ya. Jadi kalau misalnya gini nih, ada kayak Anda pernah nggak ke Dubai? Itu bagaimana sekarang di sana tuh yang miliar itu pakai Ferrari. Itu Islam loh, guys ya. Saya katakan Islam itu bukan terkungkung pada orang naik onta, bukan. Jadi kelihatan Islam itu bukan seperti itu gitu. Orang naik pesawat, orang punya pesawat jet, orang punya mobil Ferrari, orang punya gedung mewah ya, itu nggak ada hubungan dia tuh Islam atau tidak gitu. Selagi saya itu jadi ketika Anda lihat ini ada orang yang kumuh itu Islam, orang kaya bukan Islam, enggak. Islam itu tidak seperti itu. Islam itu adalah suatu syariat ya. Ketika ada orang kaya, ingat nih, ada sama-sama orangnya muslim, sama-sama punya Ferrari, mobil mewah, banyak rumah mewah. Nah, yang satu tuh dia sholat rajin, dia sedekah, dia bantu orang lain, dia naik haji, dia puasa. Nah, jadi yang Islam tuh apanya? Ya yang dilakukan itu, ya bukan patokannya dia punya mobil besar apa enggak atau mobil banyak. Nah, ada lagi orang Islam yang dia punya mobil banyak juga, Ferrari, rumah mewah, tapi dia tidak sedekah, dia tidak sholat. Apakah dia Islam? Tidak gitu. Meskipun yang ngaku Islam, dia tidak menjalankan syariat Islam. Jadi yang dilihat di Islam itu bukan mobil mewahnya atau apanya itu, tapi apa yang dikerjakan dia, guys. Nah, jadi sekali lagi bedakan ya. Jadi Islam itu tidak pernah melarang kemajuan, tapi justru mendorong manusia untuk maju, sehingga dengan kemajuan itu bisa memberikan maslahat dan rahmat bagi seluruh alam, guys. Balik ke zaman khalifah. Dalam istilah Soekarno, api Islam bukanlah dupa dan kurma dan jubah dan celak mata, melainkan ini yang nggak ngerti. Jadi Islam tuh dikira cuma celak mata, jubah gitu, guys. Coba Anda bayangkan ya, ini orang nggak paham ini. Coba Anda bayangkan gini, ada orang pakai jas ya. Anggaplah ini adalah prestasi kehidupan modern itu orang pakai jas gitu. Ada orang pakai jas gitu kan, dengan orang yang pakai sarung gitu ya kan. Nah,
Jadi orang yang berpikiran fisik yang nggak ngerti, dia akan melihat, oh itu maju tuh pakai jas, yang itu pakai sarung tuh nggak maju tuh. Padahal atau celana pendek nggak maju tuh. Padahal jangan salah, orang kaya sekarang pakai celana pendek gitu. Bisa jadi Anda bisa melihat orang kaya atau maju itu dilihat dari pakaiannya. Banyak sekarang orang kaya pakai celana pendek yang kita nilai, ini kayak orang miskin nih, padahal dia kaya gitu. Bahkan kita tertipu, orang yang pakai jas kita kira kaya, rupanya enggak, jasnya pinjam rupanya. Gitu kan? Anda lihat banyak sekali orang-orang sekarang yang belagak kaya, maju tapi faktanya tidak maju gitu, hanya pakaian gitu. Banyak kan orang sekarang berpose bergaya hidup mewah, padahal mereka belum tentu punya barang itu. Mereka bisa beli nyewa gitu, atau mereka foto di mobil orang lain, kan banyak temukan seperti itu gitu. Jadi jangan pernah tertipu dengan hal itu gitu, jangan pernah tertipu dengan casing ya. Sekali lagi, kemajuan bukan ditentukan dari anda begini begitu, tapi kemajuan itu ditentukan dari apa yang anda kerjakan ya, bukan apa yang anda miliki ya. Atau atau yang penampakan saat ya kan, seakan-akan dia punya ini padahal tidak, minjam gitu. Jadi sekali lagi, jangan melihat sesuatu dari casing lah gitu. Orang yang jangan lihat kemajuan itu adalah orang yang punya Ferrari, pakai jas gitu kan, belum tentu itu milik mereka, atau belum tentu mereka mendapatkan itu dengan cara yang halal gitu ya kan, atau belum tentu mereka menggunakan itu dalam kebaikan gitu. Misalnya ada orang yang punya mobil cuman kayak mobil pick up gitu kan, atau mobil L300 gitu, atau lagi orang punya Ferrari, tapi alhamdulillah misalnya orang yang punya mobil L300 nih, tiap ada tetangganya yang kesusahan, yang butuh rumah sakit, dia langsung dengan tangan membantu gitu kan. Sementara yang punya Ferrari nih ya kan, dipakai hanya untuk tenteng, dipakai Ferrarinya untuk ke tempat maksiat, ke klub malam, ke tempat beli narkoba gitu kan, ke tempat LGBT. Nah, mana yang lebih bermanfaat? Saya lebih milih orang yang punya mobil L300 daripada mobil Ferrari tapi digunakan untuk maksiat gitu guys. Nah, jadi kemajuan di sini adalah kemajuan yang bertanggung jawab gitu. Dan lihat, jadi ini masalahnya nggak paham gitu, apa itu kemajuan yang bertanggung jawab, dan saya tuh yang ngerti guys. Kemajuan. Islam is progress, kata Bung Karno. Islam adalah kemajuan. Ada alasan lain kenapa Soekarno menolak sistem khilafah diterapkan dalam konteks modern. Di mata Bung Karno, khilafah sebagai institusi politik sejatinya tidak khas Islam dan juga tidak sepenuhnya orisinal. Oh, tidak kasih Islam. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat itu bukan orisinal ya. Jadi mereka melakukan, apakah para sahabat itu mencontek dari sistem lain? Kan tidak. Justru mereka yang menerapkan itu duluan gitu. Ini betul tidak pahamnya masalah bahwa khilafah itu adalah orisinal dan khas Islam, dan itu dibuktikan dengan berlakuannya khilafah itu oleh para sahabat guys. Dari Islam, melainkan hasil sinkretisme peradaban, campuran dari sistem politik dari peradaban Yunani, Bizantium. Salah. Yunani itu justru melakukan demokrasi. Ingat anda kalau nonton film-film Yunani atau sejarah Yunani, mereka tuh memakai sistem demokrasi, sama kayak sistem demokrasi sekarang. Mereka ada senat, ada ini gitu kan. Nah, jadi berarti ini nggak ngerti. Masalahnya nggak ngerti guys ya. Atau kayak Romawi, mereka pakai sistem kerajaan di mana raja itu berkuasa penuh gitu kan. Raja bukan dipilih oleh para ulama gitu, ya kan. Jadi sekali lagi guys ya, ini masalahnya nggak ngerti tentang hal ini gitu. Arab dan Persia. Di zaman pramodern, institusi politik di kawasan luar Islam juga bentuknya mirip kekhilafahan Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Yakni sama. Nggak paham deh guys ya. Sama-sama kerajaan dinasti gitu. Nah, apakah kerajaan itu menerapkan hukum Islam? Apakah kerajaan itu menerapkan Islam? Kan tidak gitu. Nah itu, jadi dia nggak paham ya. Jadi khalifah itu dipilih oleh oleh ulama, dan ulama melihat misalnya ada keturunan nih, misalnya misalnya ada khalifah Umar bin Khattab misalnya. Nah kalau dia punya keturunan yang layak, dia yang punya akhlak sama kayak beliau, kenapa tidak jadi khalifah, jadi pemimpin lagi gitu. Jadi Islam itu melihat itu dari sosok gitu, sosok yang menerapkan hadis itu jadi khilafah. Pak peduli dia tuh apakah keturunannya apa tidak gitu. Jadi sekali lagi saya harus bedakan, apakah itu kerajaan atau dinasti itu menerapkan Islam apa tidak gitu. Jadi jangan menyamakan semuanya. Ini kan sama kayak orang-orang ngomong semua agama sama gitu, kan sama-sama agama gitu loh. Bukan cuma ngomong soal itunya, tapi apakah agama ini
benar apa tidak gitu. Semua agama memang mengajarkan kebaikan, tapi nggak semua agama sama, guys. Sama-sama mengajarkan hal benar atau hal yang tidak benar kan. Hanya ada satu agama yang benar. Bagi saya seorang muslim itu Islam, dan bagi yang lain itu agama dia yang benar gitu. Nah, jadi semua agama nggak sama. Sama kayak ini, semua kerajaan dan dinasti itu nggak sama. Jangan menyamakan antara kerajaan satu dan lain. Anda bayangkan coba kerajaan Islam dengan kerajaan Kristen, beda tentunya. Atau kerajaan Islam dengan kerajaan penyembah api, atau kerajaan Syirik, itu beda lagi. Atau kerajaan komunis, itu beda lagi, ya. Jadi sekali lagi jangan menyamakan antara setiap kerajaan itu beda. Sama kerajaan dan dinasti. Dan karena institusi khilafah adalah produk peradaban manusia, maka ia bisa berubah. Dan jangan lupa, khilafah itu produk buatan manusia yang tunduk pada hukum-hukum Allah, ya. Beda dengan demokrasi yang sekarang ini, ya, produk buatan manusia juga, tapi tidak tunduk pada hukum Allah gitu. Jadi berubahnya itu tidak ada larangan untuk khilafah itu berubah, tapi berubah dalam artian tidak melanggar hukum-hukum Allah tentunya, ya kan? Dan tidak ada larangan untuk berubah gitu, bahkan tidak ada keharusan untuk berubah bahkan. Jadi semua itu tidak ada paksaan intinya gitu. Anda mau berubah silakan, enggak juga enggak, tapi yang penting saya Islam jangan tinggalkan gitu, guys. Dan harus berubah manakala dianggap tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman. Di mata Soekarno, institusi politik apapun, termasuk khilafah, adalah produk peradaban manusia, ranah kreativitas manusia. Salah, ya. Di sistem khilafah manusia tidak boleh berkreativitas melanggar syariat Islam gitu. Misalnya gini, hukumnya jelas kan, ya kan? Anda dilarang menciptakan produk seperti nuklir gitu, hal yang merusak. Ya itu berarti batasannya gitu. Jadi Anda boleh kreatif, Anda silakan buat senjata apapun itu, selama senjata itu memang berguna untuk one by one gitu. Misalnya kayak senapan mesin itu masih boleh, ya, apalagi senapan bazooka masih boleh, asal Anda yakin penggunaannya itu memang tidak kena warga sipil gitu. Atau senjata yang apapun itu, ataupun hal teknologi yang tidak contoh kayak teknologi yang tidak aman, misalnya kayak mobil yang terlalu cepat sehingga mobil ini digunakan di jalan-jalan yang banyak penduduk gitu. Jadi hal berbahaya tentu Islam larang itu. Jadi kreativitas itu dibatasi oleh aturan Islam yang mana itu baik tentunya gitu kan. Karena yang buat aturan Islam itu kan Allah SWT. Tuhan yang Maha Tahu, yang tahu tentang manusia ciptaannya gitu, guys. Bukan produk hukum buatan manusia yang tentu dipenuhi hawa nafsu dan juga dipenuhi ketidaktahuan tentang ciptaan Allah itu sendiri. Upaya mengubah dari satu tatanan ke tatanan lain adalah wilayah mubah atau jais dari perspektif hukum Islam. Tolok ukurnya ditentukan oleh seberapa efektif dan berhasil institusi politik tersebut dalam mewujudkan kemaslahatan publik. Soekarno menulis, mengapa kita mesti kembali ke zaman kebesaran Islam yang dulu-dulu? Hukum syariat. Lupakah kita bahwa hukum syariat itu bukan hanya haram, makruh, sunnah, dan fardu saja? Lupakah kita bahwa masih ada juga barang mubah atau jais? Alangkah baiknya kalau umat Islam lebih ingat pula kepada apa yang mubah atau yang jais ini. Alangkah baiknya kalau ia ingat bahwa ia di dalam urusan dunia, di dalam urusan statesmanship, boleh berkias, boleh berbid'ah, boleh membuang cara-cara dulu, boleh mengambil cara-cara baru, asal tidak nyata dihukum haram atau makruh oleh Allah dan Rasul. Persoalannya, bagaimana dengan pendukung khilafah? Ini ya, khilafah tidak pernah menerapkan sesuatu itu yang di luar syariat. Misalnya kalau halal, haram, makruh, jais gitu, beda gitu. Ini semua ditempatkan pada porsinya gitu. Jadi jangan katakan khilafah itu seperti yang Anda katakan tadi, itu berarti Anda tidak mengerti tentang khilafah itu sendiri. Khilafah yang mengklaim bahwa khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Bagi mereka, penegakan khilafah
adalah upaya menerapkan Islam secara komprehensif, menyeluruh, secara Tentu, karena sekarang ini lihat ya, kalau ketika khilafah nggak berdiri, apa yang terjadi? Narkoba merajalela, korupsi merajalela, gitu kan? Hukumannya bagi mereka tidak seperti yang hukum Islam terapkan, gitu kan? Banyak masyarakat sekarang ini anak-anak muda generasi kita rusak sekarang kan? Jadi sekali lagi guys ya, ini bukti ketika khilafah ada kan ya, jadilah masyarakat di mana-mana gitu. Ada banyak pelakor, ada banyak kerusakan rumah tangga gitu. Bahkan baru ini terjadi guys ya, itu banyak berita nih yang viral ya, luar biasa ini berita yang perlu kita sampaikan. Seperti ya di Prancis itu ya, anak kecil membunuh keluarganya hanya karena hobi main game gitu. Jadi tidak sengaja membantunya tuh memutuskan wifi. Akhirnya nanti marah ya, anak kecil itu dibunuhnya sama keluarganya sama pembantunya. Bahkan ketika polisi datang menjemput ya, polisi disuruh anak itu untuk menunggu dia main game itu guys. Ini kan luar biasa rusaknya. Lagi main kejadian suami membakar anak dan istrinya di sebuah kamar karena cekcok sebelumnya. Ini kan rusak namanya guys. Atau yang lain juga ada suami menginai istrinya ya sampai berdarah hanya karena istrinya minta susu untuk beli susu untuk anaknya. Ini sementara suaminya kurang pemabuk. Ini kan luar biasa guys. Nah ini ketika saya tekankan ya begini jadinya gitu, di kerusakan di Palestina, Rohingya, Uyghur gitu. Ini karena khilafah tidak berdiri gitu. Jadi sekali lagi ya, khilafah itu merupakan suatu turunan yang Allah turunkan pada kita, maka itu dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat tentu mendapatkan ilham dari turunan dari Allah langsung gitu. Karena para sahabat ini mulia gitu. Mereka mendapatkan khilafah karena mereka tentu mendapatkan turunan dari Allah gitu. Allah untuk mereka mendirikan khilafah dan juga beberapa dinasti setelah itu. Makanya terbukti waktu khilafah berdiri itu Islam berjaya gitu. Tidak ada yang berani menghina ulama, tidak ada yang berani menghina umat Islam, tidak ada yang berani menghina syariat di sekarang ini gitu kan, tidak ada gitu. Ngomong pun tidak berani, apalagi menghina. kafah. Jawaban saya begini. Waduh, bentar guys, ini kepencet nih, bentar mana ya? Oke, sorry ya. Islam memang mengatur semua aspek kehidupan. Aturan dan hukum dalam Islam memang bersifat komprehensif atau kafah. Tapi harap diingat, cara ajaran Islam mengatur kehidupan itu berbeda-beda. Tergantung domainnya. Ada hal-hal dari ajaran Islam yang berlaku baku, tetap, tidak berubah-ubah. Ini disebut as-thawabit. Dan ada hal-hal yang bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan konteksnya. Namanya al-mutaghayyirat. Yang pertama, at-thawabit meliputi prinsip tauhid, iman kepada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, dan percaya pada hari pembalasan atau hari kiamat. Juga rukun Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini adalah hal-hal yang tetap dalam Islam. At-thawabit. Tidak mengalami perubahan dimanapun dan kapanpun. Sedangkan al-mutaghayyirat atau yang berubah-ubah meliputi aturan-aturan mengenai hubungan manusia dalam keluarga, sosial, ekonomi, politik, pergaulan antar bangsa, dan lain-lain. Singkatnya, hal-hal yang bertaut erat dengan kebudayaan dan peradaban manusia yang bisa berubah sesuai dengan perubahan konteks ruang. Ya, Islam tidak melarang itu. Tapi Islam tidak membolehkan seperti kecurangan pemilu kemarin itu nggak boleh. Ya, kemarin itu kayak suap menyuap sogok itu nggak boleh. Apalagi kayak sekarang nih RUHP itu nggak boleh ya. Apalagi utang ya, riba tuh nggak boleh gitu. Jadi sekali lagi ini dia nggak paham tentang itu, tapi dia ngomong tentang itu coba ya kan. Ini yang saya sesalkan, yang saya kecewa agak miris dengan kayak gitu. Ini sama-sama nih ngomong seakan-akan pinter gitu, padahal dia sebenarnya nggak paham tentang itu. Dan waktu. Nah, Islam tetap mengatur domain ini, tapi cara mengaturnya adalah dengan menetapkan mabadi'nya, prinsip-prinsip umumnya, yakni terpenuhinya keadilan, menghindari kemudorotan,
dan tercapainya kemaslahatan. Sekarang itu semua tercapai nggak? Enggak. Apanya coba yang adil? Banyak hukum tidak adil di negeri ini, kan? Banyak ketidakadilan ekonomi gitu, banyak tidak tercapai kemaslahatan publik gitu. Ya, yang mana yang kaya makin kaya, miskin masih miskin. Jadi sekali lagi guys ya, ini bukti ketika khilafah berdiri ya, kita jauh dari kemaslahatan publik, kita jauh dari keadilan. Kan? Banyak jadi ketidakadilan di negeri bahkan dunia ini. Ya, yang paling nyata jadi di Suriah sana, di Palestina, Uighur. Ya kan? Itu adalah bukti ketidakadilan, ya kan? Dan bukti ketidakmaslahatan publik. Itu ketika khilafah nggak berdiri, karena tidak ada membela mereka tentunya. Publik. Inilah maksud syariah atau tujuan-tujuan syariah. Prinsip-prinsipnya tetap dan berlaku universal, tapi bagaimana prinsip-prinsip tersebut, bagaimana keadilan dan kemaslahatan itu diterapkan dalam realitas sosial, wujudnya bisa berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai konteks dan perubahan zaman. Yang terpenting, asalkan kemaslahatan dan keadilan publik terjaga. Nah, bagaimana dengan khilafah? Khilafah adalah institusi politik yang masuk dalam ranah al-mutaghayyirat, yang bisa berubah. Karena institusi khilafah adalah produk peradaban manusia, maka ia bisa berubah. Dan harus berubah manakala tidak relevan lagi. Pada masa kini, cara terbaik untuk mencapai... Di mana letak ketidakrelevan khilafah dengan dengan kemaslahatan manusia? Tidak ada hubungannya guys, ya kan? Khilafah itu selalu relevan dengan segala zaman gitu, karena khilafah menerapkan hukum Islam gitu. Dan hukum Islam itu Allah yang buat. Hukum Islam di Allah tuh sesuai dengan segala pengambilan zaman, karena Allah tuh maha tahu, dia tahu segalanya, bahkan dia tahu apa yang terjadi di masa depan. Anda yang justru tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, sehingga Anda membuat hukum sesuai dengan berubah dengan hawa nafsu Anda ya, sesuai dengan kepentingan Anda. Kalau Islam tidak ada kepentingan Anda di situ, yang ada kepentingan Allah gitu ya. Ini sekali lagi ya, ini bukti masalah nggak paham tentang apa yang dia ucapkan. Keadilan sosial dan kemaslahatan publik adalah dengan melalui demokrasi. Karena itu di mata Bung Karno. Oh iya, melalui demokrasi. Gimana kalau makanya saya terangkan guys ya. Misal demokrasi nih. Misal yang hasil dari demokrasi misalnya terpilih pemimpin zolim misalnya. Terpilihlah para koruptor misalnya. Coba Anda bayangkan ya. Ada pejabat yang koruptor. Ada tahu kan, tahu kejadian gubernur koruptor ya kan? Ada kejadian kepala daerah koruptor. Itu kan hasil demokrasi gitu. Apakah mereka apakah mereka koruptor itu benar? Kan salah. Jadi sekali lagi ya, produk demokrasi itu contohnya itu para koruptor, siapa lagi? Dan ingat ya, tentu ketika mereka terpilih bisa jadi mereka memakai cukong untuk membiayai mereka gitu, ya kan, sehingga mereka bisa menjadi pejabat gitu. Jadi sekali lagi ya, ini bentuk ketidakpahaman saham. Kalau demokrasi itu tidak, karena demokrasi itu ya memakai yang saya sebutkan tadi semuanya. Penjudi bisa memilih, bahkan yang mau dipilih pun bisa melakukan money politik, bisa melakukan cara kotor, kecurangan gitu. Jadi demokrasi itu kalau tidak memakai syariat Islam, ya kan, demokrasi ini bukan dengan khilafah, dia akan penuh dengan kecurangan, penuh dengan hal yang bertentangan syariat gitu. Sehingga yang jadi adalah pejabat yang koruptor, pejabat yang membuat kebijakan yang merugikan publik gitu kan. Jadi sekali lagi ya, demokrasi itu adalah yang terbaik adalah demokrasi yang dijalankan dengan sistem yang Allah ciptakan, bukan yang manusia ciptakan yang bisa berpotensi hanya mengikuti hawa nafsu, kepentingan mereka, dan juga niat busuk mereka. Kalau mereka adalah orang jahat, guys. Spirit Islam justru bisa direalisasikan melalui demokrasi. Adapun kalangan yang ngotot dengan khilafah sejatinya gagal menangkap roh dan api Islam. Itulah yang membuat umat Islam mengalami kemunduran. Muhammad Abduh, ulama dan tokoh reformisme Islam Mesir abad 19 yang dikagumi Bung Karno, pernah mengatakan kutipan yang sangat terkenal, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam terhalang atau tertutup oleh kaum muslimin sendiri. Ungkapan Abduh ini pas sekali menggambarkan watak pendukung khilafah.
kalangan yang salah ya. Jadi gini, maksudnya tadi ulama Mesir itu adalah gini, umat Islam ini dia tidak menerapkan syariat Islam gitu. Jadi bukan salah syariatnya, tapi umat Islamnya kenapa tidak menerapkan syariah, itu maksudnya loh guys. Bukan pendukung khilafah, jadi dia ngomong mengenai umat Muslim keseluruhan. Jadi ulama Mesir itu adalah ngomongin tentang umat Islam keseluruhan, bahwa umat Islam ini banyak yang tidak mengikuti syariat, ya makanya mereka ketinggalan gitu, karena mereka tidak berjaya. Ingat, umat Islam tuh bisa berjaya ketika mereka itu memimpin dunia gitu, ketika mereka tuh berhukum pada hukum mereka gitu, dan tidak memakai hukum-hukum orang kafir yang tentu akan membuang energi mereka untuk hal negatif, untuk hal maksiat. Ketika mereka berhukum dengan hukum Allah, mereka kan terjaga dari maksiat, mereka terjaga dari membuang energi untuk hal-hal negatif. Mereka akan sepenuhnya hidup dalam membuang energi untuk hal positif yang membuat mereka maju, yang membuat mereka tuh bahagia dan sukses bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat guys. kembali ke sistem khilafah pada hakikatnya membawa umat Islam dalam kemunduran. Islam terhalangi jalannya pada kemajuan karena Justru sekarang ini umat Islam tuh tidak maju karena tidak mengikuti syariat. Makanya ada kejadian seperti Palestina, Rohingya, Uighur, di Suriah, bahkan Indonesia pun seperti itu. Kita dibully terus, kita dikatakan gurun lah, radikal, intoleran lah, onta lah, ulama kita dihina lah, dibakar fotonya, dirobek fotonya, dikriminalisasi gitu kan. Ulama kita dakwah dipersekusi gitu. Bahkan organisasi Islam itu dibubarkan, bahkan HTI pun FPI mana sempat diganggu juga gitu kan. Jadi dakwah selalu dihalangi gitu kan. Ulama kiai kita mengalami intimidasi, teror gitu. Bahkan ada kasus aneh seperti ulama katanya dibunuh orang gila gitu. Kok bisa orang gila ini milih target ulama gitu kan, dan serempak pula gitu. Targetnya semua ulama, ini aneh sekali. Ini orang gila yang pintar nih kan. Karena ada kejadian seperti itu. Jadi intinya adalah justru Islam ini sekarang mengalami kemunduran gitu. Islam tuh maju ketika khilafah berdiri. Zaman Khalifah Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, kekhalifan Utsmani dan sebagainya. Itu Islam maju gitu. Islam malah terpuruk ketika syariat tidak ditegakkan guys. Ketika khilafah tidak berdiri. Dan ingat akhir hadis Nabi, akhir zaman nanti mengatakan Islam akan berjaya lagi ya di pemimpinan Muhammadi. Islam tuh berjaya hanya ketika khilafah berdiri. Islam tidak akan pernah berjaya, umat Islam tidak akan pernah berjaya selama khilafah nggak berdiri guys. Dan itu sudah dibuktikan ketika kita berada di luar kekhalifahan para sahabat sampai ke Utsmani, bahkan nanti di Khalifah Imam Mahdi, kita Islamnya akan mengalami selalu keterpurukan terus, dan solusinya hanya satu, khilafah. Nah itu nanti akan didirikan solusi itu oleh Imam Mahdi, dari mana kita akan mengalami kemajuan luar biasa. Islam akan disegani lagi, tidak ada macam-macam dengan Islam, akan jadi kedamaian, keamanan di mana-mana ketika Islam menguasai dunia melalui kekhilafan Imam Mahdi nanti kelak. Dan itu janji Rasul yang pasti akan terbukti, dan itu merupakan suatu keniscayaan yang pasti akan terjadi. Mereka. Padahal bagi Bung Karno, Islam is progress. Itulah kenapa Bung Karno dengan keras menentang khilafah. Saya Ahmad Sahal, kita bertemu lagi dalam episode. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.